Pemirsa Intens Investigasi, heboh, seperti kita ketahui bersama, sejak kepergian sang istri, Nina Carolina, atau yang akrab disapa Mpok Alpa. Tentu tak ada yang mengkal bahwa pandangan publik dan juga netizen seolah tidak pernah lepas dari sosok sang suami, Aji Darmaji, atau yang akrab disapa Bang Idung. Ya, beberapa tudingan pun muncul, termasuk soal Aji yang dianggap ingin membawa lari harta dan berbagai aset milik almarhumah Mpok Alpa. Apalagi kemarin, atau di tengah isu ini tengah bergulir deras, tiba-tiba saja ia dan kuasa hukumnya terlihat mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas, apa maksud kedatangan Aji bersama kuasa hukumnya? Apakah hal ini terkait dengan isu perebutan warisan yang tengah santer diberitakan? Atau justru ada sebab lain yang lebih mengejutkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usut punya usut. Kedatangan Aji ternyata bukanlah untuk bersengketa, melainkan guna mengajukan permohonan hak perwalian dari 3 buah hatinya. Didampingi kuasa hukumnya, ia menyebut langkah ini wajib dilakukan karena ketiga anak tersebut masih berada di bawah umur, dan ditambahkan oleh sang kuasa hukum, undang-undang di tanah air pun mewajibkan adanya penetapan resmi dari pengadilan terkait hal ini. Tak mau ke depannya hal tersebut mengganggu pikirannya. Itulah yang akhirnya menjadi alasan Aji mengajukan permohonan ini. Bukan karena konflik keluarga, melainkan murni demi masa depan dan kepastian hukum bagi anak-anaknya. Agenda sekarang, barusan selesai sidang, ada sekitar 20 menit yang lalu lah baru selesai. Ini Bang Aji meminta permohonan penetapan perwalian atas anak-anak kandungnya yang masih di bawah umur ya, yang masih di bawah umur. Karena anaknya semuanya 3 yang dari almarhum ini masih di bawah umur semua. Yang paling gede 8 tahun, sisanya si kembar ini masih 10 bulan ya, Bang Aji gitu. Jadi diperlukan untuk melakukan penetapan, itu undang-undang yang mengatakan diperlukan untuk menjadi wali, maka wajib meminta penetapan dari pengadilan agama gitu, untuk nanti pemberkasan administrasi. Masih ada lagi, nanti tinggal pembuktian sama saksi. Dulu jadi gini simpelnya, dulu waktu masih ada almarhum, dua-duanya kan menjadi orang tuanya, menjadi walinya. Setelah almarhum meninggal, sebetulnya secara otomatis walinya dari anak-anak yang masih di bawah umur jatuh ke Bang Aji. Cuman kemarin lagi ngobrol-ngobrol, rencananya nih nanti si yang paling gede mau disekolahkan khusus agama ke mana Bang Haji ya? Insya Allah ya, sambil minta doanya lah kepada teman-teman. Terus juga diperlukan sekarang yang menjadi walinya siapa gitu kan. Dulu kan waktu almarhum masih ada yang ngurus-ngurus surat memang berdua, tetapi kan lebih sering almarhum. Sekarang diperlukan legal standing, siapa nih yang jadi walinya, yang melakukan nanti perbuatan hukum kayak mendaftar di sekolah dan lain-lain. Selain dugaan konflik yang dialamatkan kepada dirinya, tudingan yang santer beredar mungkin adalah soal Aji yang dituding ingin membawa lari harta dan berbagai aset peninggalan sang istrinya. Dengan tegas Aji pun membantah semua tudingan tersebut. Pasalnya ia menegaskan tidak pernah sekalipun terlintas di pikirannya untuk menguasai atau memperdebatkan harta peninggalan istrinya. Dan menurutnya, semua yang pernah ia miliki bersama almarhumah sejak awal hanyalah ditujukan untuk anak-anak mereka. Nggak ada. Hal kayak gitu nggak ada terlintas di pikiran saya kayak gitu. Semua yang kita miliki dari nol sama almarhum itu semuanya buat anak-anak. Itu aja udah. Semuanya buat anak-anak kayak gitu.
memang sudah diwariskan ke anak-anak gitu? Anak-anak, ya anak-anak kita kok. Semuanya kita cari ya, cari rezeki ya. Kita berdua, Allah masih ada buat anak-anak, buat siapa? Kayak gitu, pokoknya nggak ada yang, insya Allah nggak ada yang kayak bentur-benturan waris apa nggak ada. Kayak gitu. Itu jauh di benak keluarga nggak ada. Kayak gitu. Ya, tudingan publik dan masyarakat terhadap dirinya mungkin bisa jadi datang dari N latar belakangnya yang hanya sebagai manajer dari almarhumah sang istri. Tak sedikit tudingan yang muncul, yang seolah beranggapan Aji bisa saja khilaf dan benar melakukan hal tersebut. Namun sekali lagi ia menegaskan, gugatan yang ia ajukan bukan terkait hal tersebut, melainkan murni permohonan penetapan perwalian hak anak. Aji juga memastikan bahwa seluruh keluarga besar sudah mengetahui, termasuk keluarga almarhumah Mpok Alpa. Dan sekali lagi ia pun menegaskan, tidak ada konflik, tidak ada pertikaian. Semua ini murni urusan administrasi semata. Bukan. Ya ini nih. Nah, jangan sampai nanti menyebar ke publik bahwa ada sengketa. Di sini dipastikan tidak ada sengketa. Ini permohonan penetapan perwalian. Nah, karena anak-anak Bang Aji masih di bawah umur, memang hak asuh untuk merawat secara otomatis ini ke ayah kandungnya, Pak Aji atau Bang Aji. Tetapi yang tadi kita bilang dibutuhkan penetapan perwalian untuk pemberkasan nanti, gitu kan? Misalkan masuk sekolah atau dan lain-lain. Kan anak-anak itu kan tidak bisa tanda tangan, belum cakap umur lah, belum cakap hukum gitu. Nah, Pak Aji selaku ayah kandungnya meminta penetapan tersebut. Gitu. Yang tadi yang Bang Aji sempat cerita katanya anaknya nih mau di sekolah di luar negeri, katanya begitu. Karena kan emang terus kayak kematian apa kan Mengetahui semua. Berarti bukan karena konflik ya Bang Idung? Nggak ada konflik ya, saya tegasin lagi nggak ada konflik. Kita ngurusin administrasi aja kayak gitu kan, buat keperluan nanti anak sekolah kan, untuk anak apa kayak gitu. Biar inilah lebih aman kayak gitu. Setali 3 uang dengan kabar miring yang dilemparkan kepadanya. Yang juga santer beredar mungkin adalah soal rumah yang selama ini ditinggali bersama almarhumah. Aji menegaskan rumah itu adalah kenangan berharga dirinya bersama almarhumah sang istri. Maka dari itu, menurutnya tidak pernah sedikit pun terbesit dalam pikirannya untuk menjual rumah tersebut. Bahkan menurutnya, jika nanti seberat apapun ujian hidup datang menghampirinya, atau sebesar apapun nikmat yang Tuhan berikan, rumah itu akan tetap ia pertahankan. Karena rumah itu adalah rumah anak-anak dan akan selalu menjadi tempat tinggal keluarga. Sementara itu, selain soal kabar miring yang menghampirinya, Aji juga menuturkan sedikit soal kondisi anak-anaknya yang menurutnya kini perlahan mulai bisa menerima kenyataan. Meski kadang masih terasa sepi tanpa kebersamaan dengan sang ibu. Lantas seperti inilah cerita Aji Darmaji atau yang akrab disapa Bang Idung. Dan ceritanya saat ditanya, apakah ia pernah diimpikan oleh Empok? Di waktu sebulan lebih hari sejak kepergian almarhumah istrinya tersebut. Masalah rumah itu kenang-kenangan saya sama almarhum ya. Gitu, jadi nggak ada terbesit pun jual-jual rumah, nggak ada. Seberat apapun nanti yang Allah kasih ujian hidup ataupun kebaikan hidup atau kebaikan hidup, itu rumah tetap kita pertahanin karena itu rumah anak-anak kayak gitu, rumah buat anak-anak semua kayak gitu. Jadi nggak ada terlintas kayak mau jual-jual apa, nggak ada kayak gitu. Kita tetap berjuang ya bekerja kayak gitu. Kondisi anak-anak alhamdulillah udah bisa nerima pelan-pelan kayak gitu ya kan. Cuman ya kisah-kisah kayak makan bareng udah nggak ada. Jadi agak-agak gimana ya, melo gitu ya kan, biasa makan ada almarhum kan kayak gitu. Ya, jadi untuk bisa menguatkan anak-anak pelan-pelan kayak gitu kan, untuk dia bisa dimengerti lah sama anak-anak kayak gitu. Pelan-pelan kayak gitu, pelan-pelan lagi belajar kayak gitu kan, namanya juga belum ada 40 hari juga kan almarhum. Cuma alhamdulillah sehat, ada susnya, pengontrolan dari kakaknya almarhum juga ada gitu kan, perhatian tinggi kayak gitu kan dari saudara almarhum, saudara saya juga tinggi gitu, pada nanyain, pada ke rumah juga gitu.
selama almarhum nggak ada, saya belum pernah mimpi. Gitu. Belum pernah mimpi. Kalau doa selalu, ya. Kalau doa untuk almarhum itu selalu. Setiap saya ingat, setiap 5 waktu saya jalani ya selalu doa. Itu aja sih. Cuman makanannya yang orang udah nggak ada, ya itu aja doa. Heboh soal kedatangan Bang Idung ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebelumnya juga sempat heboh tangisan Bang Idung yang tiba-tiba datang saat ia bertandang ke rumah barunya. Seperti apa suasana haru yang terjadi saat itu? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah ramainya tudingan soal dirinya ingin menjual rumah baru. Sebelumnya, Aji justru membuat langkah mengejutkan, di mana ia memutuskan untuk pindah ke rumah tersebut, meski sebenarnya hatinya belum sepenuhnya sanggup. Lantas ia pun mengungkapkan alasannya yang saat ini sudah bisa terbilang kuat untuk pindah ke rumah barunya. Walaupun sebenarnya bayang-bayang dari sang istri pun terkadang masih sering membayanginya. Ya sebenarnya ya kuat nggak kuat ya harus kuat gitu, karena kan memang semasa akhir hayatnya almarhum udah pindah ke sini gitu. Jadi ya harus kita kuat-kuatin sama anak-anak kayak gitu. Selain mengungkapkan alasan eksklusif kepada pemirsa Intens Investigasi, Aji juga memperlihatkan sudut demi sudut dari kediamannya tersebut. Menunjukkan foto-foto kenangannya bersama sang istri, yang di dalamnya masih dapat terlihat jelas berbagai momen penting itu diabadikan. Dari mulai momen anak kembarnya Raffi dan Rafa baru lahir, hingga acara tasyakuran. Terdapat pula buku yasinan yang khusus dibuatkan oleh sahabat dekatnya Vega Darwanti. Benda itu terasa sederhana, namun begitu syarat makna. Di dinding rumah itu pun masih terpajang dengan jelas foto-foto lain yang membuka kenangannya melayang jauh. Dari momen anak pertama disunat sampai potret pernikahan mereka yang sederhana. Kemudian tempat yang kembali dipenuhi jejak almarhumah sang istri menurut Aji adalah dapur. Di sana masih terjejer rapi berbagai peralatan memasak kesayangan almarhumah sang istri. Selain itu masih dalam bincang-bincangnya eksklusif dengan tim Intens Investigasi. Ia juga menunjukkan beberapa tempat, mulai dari meja makan tempat almarhumah, di mana ia sering duduk sambil menikmati kue cucur kesukaannya. Aji bahkan mengaku masih sering terbangun dan merasa seolah almarhumah masih menyiapkan sayur asem kesukaannya. Lantas seperti ini cerita Aji saat berkeliling rumahnya yang saat itu masih betul-betul dipenuhi kenangan akan almarhumah istrinya. Ini foto waktu baru pasca melahirkan gitu ya, sama si Raffi Rafa. Pas habis lahir langsung dipoto. Ini juga waktu udah selesai saya azani, udah bersih lah ini kayak gitu. Ini Raffi, ini Rafa. Iya gitu. Jadi kalau kita bikin sama ntar bingung nih yang mana Raffi yang mana Rafa kayak gitu. Ini acara SIN PD Bintang Timur ini waktu orang tua mengadakan tasyakuran. Ini baru tahun ini, masih tahun ini, tahun 2025. Iya, jadi kalau yang kecil-kecil kayak gini fotonya masih saya inilah. Kalau yang besar-besar saya turunin dulu, karena kan masih terlalu gimana ya, masih membekas lah. Tapi berusaha untuk mengikhlaskannya. Ya ini Yasin almarhumah dibikinin sama Teh Vega Darwanti. Ini 7 harian gitu. Iya saya nggak tahu, taunya udah langsung jadi. Luar biasa memang, kerabat temennya Empok baik banget kayak gitu kan Teh Vega. Terima kasih juga buat Teh Vega kayak gitu kan udah bikinin almarhumah buku Yasin kayak gitu kan. Ini foto pas Al-Fatih mau sunat. Nah, ini tahun 2023 2023
gitu. Jadi kita taruh di sini gitu kan. Iya seragaman. Ini 2011 kita waktu priwet. 2015. Iya. Priwet waktu kita priwet ini di daerah Jawa Barat, daerah Cikarang ini. Di tanah kelahirannya Ngkong. Belum jauh sebelumnya. Pas apa nih Bang? Lagi masih nyanyi kan? Ya ini masih dari panggung ke panggung. Waktu masih kita nganterin, kita nungguin di kebun jongkok aja gitu. Nungguin almarhum, kita tinggal juga, kasihan kan gitu. Pulang malam terus saya tungguin aja. Padahal mata ngantuk juga, habis pulang kerja juga saya kan. Dulu kan ngirim ayam kemana kayak gitu. Iya, saya emang dari nol. Kita berkarir berumah tangga emang dari nol kayak gitu. Dari dengkul nggak bisa mentok lah kita punya rumah kayak gitu. Dengkulnya tuh mentok terus kayak gitu. Biasanya spot tempat buat dia nyantai, apa di mana sih? Meja makan di sini. Duduk di sebelah mana biasanya? Ini di sini. Di sini, saya di sini. Sambil ngobrol-ngobrol. Iya, sambil ngobrol sambil makan-makan kue, kayak kue cucur gitu kan. Beliau kan almarhumah senang kue cucur. Emang saya makan berdua, jadi tanpa beliau juga saya tetap makan kue cucur. Biasanya bareng. Biasanya bareng kayak gitu di sini, pizza kayak gitu. Ya masakannya, iya masakannya, itu coetnya, tuh coetnya almarhum, kayak gitu. Ini dia masak di sini, itu coetnya masih ada, kayak gitu kan. Terus ininya nih dia kan nggak betah ngebul nih, langsung dinyalain sama almarhum, gitu. Tuh, langsung dinyalain, kayak gitu aja. Gitu. Saya bangun tidur nih, malamnya kayak menghayal pengen sayur bak asem nih, yang di Kuning itu namanya bak asem kalau orang Betawi. Itu saya bangun tidur lah, udah ada ini gitu. Jadi ya Allah, iya segitunya ya kan kayak gitu. Nanti WA itu Pak, makan tuh mama udah masak, berangkat jam berapa? Saya kan jalan juga tuh, meeting ketemu orang gitu kan. Ini ntar mau jalan nih habis mandi gitu, makan dulu kayak gitu. Pesan ya WA begitu. Berani sih, bukan nggak berani ya. Ngelihat si kembar itu masih netesin air mata kayak gitu. Ya paling saya gendong anak nggak lama kayak gitu kan. Masih saya gendong anak nggak lama, gendong si kembar rapi-rapi buat naik ke atas ke tempat mainannya juga, karena emang kumpulnya di sana kan, godain main-main sama rapi-rapi. Assalamualaikum, buka pintu, assalamualaikum boboiboy. Nah itu teriak tuh si kembar, dia tahu maminya pulang kayak gitu. Sementara itu lain halnya soal rumah yang menjadi saksi bagaimana cinta itu tumbuh. Lantas, benarkah pula musola di rumah almarhumah juga menjadi obat penawar rindu Bang Idung akan kenangannya tentang sosok Mpok Alpa? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kehilangan seseorang yang sangat dicintai memang sesuatu hal yang mudah. Demikian pula yang dirasakan Aji Darmaji atau yang akrab disapa Bang Idung. Masih diselimuti duka atas kehilangan tulang rusuknya itu. Belum lagi menghadapi serangan serta nyinyiran dari netizen. Aji Darmaji justru mengungkap kerinduannya yang begitu dalam akan sosok mendiang dengan cara menunaikan sholat di musola di kediamannya tersebut. Kesehariannya ya kita kan sama-sama nih kerja, pulang kerja nih ya paling ya kita beres mandi sambil nunggu maghrib kan, sore kan sambil nunggu maghrib kita di teras kayak gitu. Kadang-kadang Mah jam berapa itu, udah ajan belum gitu, karena kan suara ajan nih jauh nih dari sini nih masjidnya. Jadi kita dengerin lah, udah nih mah kayak gitu. Paling sampai sholat maghrib, bahkan kan sampai bikin musola di rumah ini kayak gitu. Emang permintaan almarhum Pak, kita harus punya musola biar nggak ada orang lalu lalang tuh kita nggak keganggu lagi saat sholat kayak gitu. Jadi bikin musola kayak gitu. Bahkan lagi pesan kalimat la ilaha illallah, pesan syahadat tuh belum kesampaian kayak gitu Pak. Tempelin, kalau kata dia kan bahasanya tempelin ayat ini Pak kayak gitu. Jadi belum saya ini tuh di musola di rumah. Ya,
Bagi Bang Idung, bisa menunaikan sholat di musola tersebut seolah membuat pikirannya tenang. Memang tak lantas membuat kesedihannya hilang begitu saja. Tapi saat menengok setiap sudut musola, hingga menunjukkan mukena dan minyak wangi yang biasa dikenakan almarhum semasa hidupnya, membuat kenangan itu seolah kembali. Dan ia pun semakin dilanda kesedihan mendalam akan sang istri yang telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Jadi kita bisa zikir-zikir bareng sini kayak gitu. Berarti ini permintaan Bang Alfa? Iya, ini doang nih yang belum saya turutin nih. Kalimat Allah Muhammad gitu sama kalimat la ilaha illallah di sini di atas gitu. Jadi suruh onlinein. Suruh onlinein, belum saya onlinein kayak gitu. Ini musolanya tempat kita ibadah berdua, kadang sama sepetong kayak gitu. Kadang kita nunggu-nunggu, sambil nunggu-nunggu Isya ya kita zikir di sini. Bahkan ini masih ada ininya almarhum. Mukenanya, ini masih ada mukenanya almarhum, tuh. Masih ada kainnya, gitu. Masih ada tasbihnya, tasbihnya berzikir, masih ada Al-Qur'annya, gitu. Cuma saya bikin aja nih peninggalan almarhum yang buat almarhum tuh ibadah aja, kayak gitu, kayak tasbihnya, apanya, minyak wanginya, biar dapat sunahnya, gitu. Jadi dia kalau mau sholat pakai mukena, pakai wangian dulu yang sunnah kayak gitu kan. Kalau laki yang nyium kan boleh kayak gitu. Iya, kayak gini ada kenang-kenangan ya kayak gitu kan, karena kita kalau habis mandi kan sore nungguinnya di teras, nungguin ajan maghrib di terasnya dulu mah kayak gitu, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Tapi begitu aja udah kita masuk sholat bareng kayak gitu. Cuman kan emang hidup buat ibadah, mau ngapain lagi ya kan, kasih rezeki ya kita udah bekerja ya kan, karena kita bekerja untuk diri kita ke Allah kayak gitu. Iya, ini yang kenangan, ini yang paling didahului Pak. Nanti jangan lupa bikin musola kayak gitu, terakhir itu. Kalau bikin bangun rumah harus ada musolanya. Jadi kita kalau orang kita sholat nggak, orang lalu lalang kita nggak keganggu kayak gitu. Jadi nggak ada ijabnya lagi Pak. Biasanya kan kita kalau mau sholat di ruang tamu kan ada orang lewat, biasa kita naruh apa kayak di depan gitu biar nggak batal kayak gitu. Berarti tidak akan dijual ya? Enggak, insya Allah enggak. Apapun terjadi ini tuh bertahan di rumah anak-anak kok kayak gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.